Sebagai seorang calon guru sekolah dasar yang merupakan guru kelas, maka kecakapan pemahaman akan IPS juga perlu didalami dalam kajian yang mendalam. Melalui pemahaman akan rumpun IPS itu sendiri akan membawa seorang guru sekolah dasar memiliki kepenuhan ilmu pengetahuan sebagai dasar pemahaman menyeluruh terhadap penyajian pembelajaran tematik bagi siswa sekolah dasar. Dalam bidang pengetahuan sosial, dikenal beberapa istilah yang seringkali kita temukan, di antaranya adalah social sciences atau ilmu-ilmu sosial, social studies atau studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang apa itu social sciences dan social studies. Social sciences atau ilmu-ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut. Ilmu sosial diartikan sebagai social sciences ini mencangkup bidang kajian ilmu-ilmu sosial yang tergabung di dalamnya. Di antaranya adalah sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Ilmu sosial seringkali bersifat interdisipliner, artinya ilmu-ilmu tersebut menyatukan berbagai ideologi dan bidang studi untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dunia dan masyarakatnya. Menurut McKinsey menyebutkan ilmu sosial sebagai all the academic disciplines which deal with men in their social context. Sedangkan pendapat lainnya dari Bernard Mausner menyatakan the social sciences represent yet another attempt to solve the puzzle inherent in the situation of men in society. Dalam kajian ruang lingkup IPS, maka tidak terlepas dari beberapa ilmu sosial yang membangunnya, yaitu diantaranya yang pertama sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif, maupun riwayat masa lampau tersebut. Ungkapan sejarah mungkin berulang dan mengambil pelajaran dari sejarah merupakan bentuk kesadaran bahwa kita manusia, bahwa hal-hal tertentu merupakan pengalaman masa lampau, mungkin saja terjadi atau berulang untuk diwaspadai, khususnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa negatif bagi kehidupan umat manusia. Mempelajari peristiwa dan pengalaman masa lampau dan dihubungkan dengan kejadian serta pengalaman aktual hari ini sangatlah berguna. Kita dapat memprediksi kejadian-kejadian masa yang akan datang. Dengan menelaah sejarah, kita dapat memprediksi atau paling tidak melihat kecenderungan masa yang akan datang. Kajian sejarah merupakan suatu telaah yang dinamis, yang berkembang terus-menerus sesuai zamannya, agar dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam mempelajarinya. Suatu peristiwa atau pengalaman hidup di masa lampau tidak dapat diulang kembali. Namun, dengan menerapkan suatu metode, peristiwa atau pengalaman tersebut dapat direkonstruksi atau disusun kembali.
Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi ciri utamanya. Adapun ciri utama tersebut terdiri atas waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang evolusi, revolusi, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada antropologi. Bidang ilmu yang menelaah dan mengkaji kebudayaan adalah antropologi. Antropologi adalah suatu ilmiah tentang kemanusiaan yang berkaitan dengan perilaku manusia, biologi manusia, budaya, masyarakat, dan linguistik. Terdapat beberapa konsep dalam antropologi, yaitu yang pertama kebudayaan, yang kedua tradisi pengetahuan, yang ketiga ilmu teknologi norma, yang keempat lembaga, yang kelima seni, dan yang keenam bahasa. Yang ketiga ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang secara khusus mempelajari interaksi sosial. Oleh karena itu, sosiologi adalah studi ilmiah tentang interaksi umat manusia. Sosiologi mempelajari manusia dalam konteks sosialnya sesuai dengan sifat manusia yang dinamis. Maka, interaksi sosialnya akan mengalami perubahan dan perkembangan. Yang keempat ada geografi. Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan graphein berarti tulisan atau lukisan. Jadi secara harfiah geografi berarti lukisan tentang bumi. Geografi berkaitan dengan ilmu kealaman, hal-hal atau fenomena alam mempengaruhi kehidupan manusia, dan kebalikannya, tindakan manusia memodifikasi, mengubah, serta mengadaptasinya. Konsep geografi mengungkapkan hubungan saling mempengaruhi antara fenomena alam dan perilaku manusia serta tindakan manusia. Dalam pengertian dasar dari geografi, maka akan berkenaan dengan beberapa hal diantaranya, yaitu pertama geosfer atau permukaan bumi, yang kedua alam lingkungan, atmosfer, liosfer, hidrosfer, biosfer, yang ketiga ada umat manusia atau antroposfer, yang keempat persebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan dan perbedaannya. Dan yang kelima, analisis hubungan serta interaksi keruangan-ruangan fenomena di permukaan bumi. Terus yang kelima ada ekonomi. Ilmu ekonomi diartikan sebagai studi tentang cara manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya dan tenaga kerja yang menopang dan meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam konsep kelangkaan antara alat pemuas kebutuhan yang terbatas dan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas menjadi latar belakang munculnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memberikan ruang kepada manusia untuk melakukan pilihan-pilihan dari keinginan-keinginan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan pembiayaan dan manfaat agar penggunaan sumber daya dapat efisien. Ilmu ekonomi lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dengan melakukan upaya untuk membuat keseimbangan pada sumber daya alam yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Demi pencapaian pada upaya kemakmuran bersama tersebut, maka disusunlah koperasi sebagai sebuah usaha bersama. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu kekeluargaan. Tujuan penyelenggaraan koperasi tidaklah semata hanya untuk demi keuntungan secara ekonomi, tetapi juga keuntungan sosial.
demi pencapaian perbaikan kesejahteraan bersama. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga kebutuhan yang tidak terbatas, yang keempat konsumsi, yang kelima produksi distribusi, serta yang keenam penawaran dan permintaan. Yang keenam ada ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan yang beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang mempengaruhi negara. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara untuk mencapai tujuan tertentu dengan tugasnya dan sebagai penyelenggara negara. Adapun beberapa konsep dasar politik dan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua undang-undang, yang ketiga kabinet, yang keempat demokrasi, dan yang kelima ada kepemimpinan. Yang terakhir adalah psikologi. Ketujuh ya. Psikologi sosial secara umum, ilmu psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks sosial. Psikologi sosial merupakan bidang ilmu sosial yang berperan strategis dalam mengamati, menelaah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan memberikan arahan alternatif terhadap masalah sosial yang merupakan ungkapan aspek kejiwaan. Adapun konsep dasar psikologi adalah yang pertama emosi terhadap objek sosial, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, yang keempat bakat, yang kelima motivasi. Psikologi sosial juga mempelajari tentang bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain atau oleh norma sosial. Ada pula social studies. Ini adalah bidang yang berhubungan dengan perilaku manusia, hubungan, sumber daya, dan institusi. Tujuan utama dari studi sosial adalah untuk membantu kaum muda membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan demi kepentingan publik sebagai warga negara yang demokrat. Sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya di dunia yang saling bergantung. Definisi tentang social studies menurut Edgar Bruch Wesley pada tahun 1937 yaitu The Social Studies Sciences Simplified for Pedagogical Purpose. Social Studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dalam kajian lebih mendalam, social studies meliputi aspek sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat. Berdasarkan pada adanya gerakan pembaharuan dan New Social Studies, maka National Council for Social Studies menggariskan beberapa hal berikut. Yang pertama, program Social Studies mempunyai tujuan pokok yang menegaskan bahwa civic competence itu bukanlah menjadi tanggung jawab dari Social Studies. Yang kedua, program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah ditandai oleh keterpaduan knowledge, skill, and attitudes within and cross disciplines. Hal ini memberikan dasar bahwa pendidikan social studies memiliki dua alternatif, yakni yang bersifat monodisipliner. Pada kelas rendah ditekankan pada social studies yang mengintegrasikan beberapa disiplin yang bertolak dari suatu tema tertentu. Misalnya tema time, continuity, and a change. Sedangkan pada kelas lanjutan dan menengah, program social studies dapat diteruskan dengan mengintegrasikan secara interdisipliner,
yang sering disebut dengan secara interdisciplinary yang lebih luas. Yang ketiga ada program Social Studies dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam constructor a knowledge base and attitude drawn from academic disciplines as specialist ways of viewing reality. Di sini siswa diperankan bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Dan yang keempat, yaitu program Social Studies mencerminkan the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issue of significance to humanity. Dengan begitu, hakikat pengetahuan yang semula dilihat secara kotak-kotak kini harus dilihat secara terpadu, yang menuntun pelibatan sebagai disiplin. Jadi, kesimpulannya adalah social sciences dan social studies berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial dalam penyajiannya di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas memiliki pengertian yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. IPS pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama merupakan mata pelajaran yang disajikan tergabung, tidak terpisah satu sama lain. Tetapi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, IPS disajikan secara terpisah, misalnya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Sedangkan di perguruan tinggi, IPS sendiri diartikan sebagai program pengajaran, nama program studi atau nama jurusan yang dalam kajiannya akan membahas secara lebih mendalam ilmu-ilmu sosial sesuai jurusannya. Seringkali kita jumpai bahwa IPS dipersepsikan sama dengan ilmu sosial, dan saat kita mendengar istilah dari social studies, kita mungkin hanya menerangkan bahwa istilah itu adalah terjemahan dari IPS. Untuk memberikan pengertian dan batasan tentang apa itu IPS, samakah IPS dan ilmu-ilmu sosial, atau berbedakah IPS dengan social studies, maka kita perlu mengupas satu persatu tentang istilah tersebut, sehingga dengan demikian sebagai calon guru sekolah dasar kita bisa memahami makna dari setiap istilah yang digunakan. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada lebih dan kurangnya. Terima kasih.